Beberapa video lalu gue bilang kan tentang si Trump yang ngaku kalau Pangeran Salman rela mencium pantat gue, yang Trump ngomong sekate-kate itu. Nah, itu ada ceritanya, gengs. Jadi waktu itu Pangeran Salman itu memohon kepada Trump biar nggak menghentikan perang. Ini adalah kesempatan bersejarah. Kita harus menyelesaikan pekerjaan ini dan melemahkan rezim Iran untuk selamanya. Terus sebagai imbalan atas kelanjutan perang, Arab Saudi menawarkan paket insentif ekonomi strategis yang belum pernah di-offer ke Mamarika. Nih, poin-poin paketnya dari Arab Saudi ke Mamarika yang ditawarkan ke Trump, transfer langsung duit 100 miliar dolar untuk membiayai perang Mamarika. Bekerja sama dengan Israel setelah jatuhnya rezim Iran nanti. 3. Bikin pipa minyak langsung dari Arab Saudi ke pelabuhan Ashdod, menjadikan Siriwil sebagai pusat energi utama. Dan investasi sekitar 1 triliun dolar dalam perekonomian Mamarika, plus pembelian belanja senjata beli ke Amerika senilai 500 miliar dolar. Gile. Pembentukan aliansi pertahanan regional baru termasuk Siriwil, Arab Saudi, dan negara-negara moderat lainnya di bawah perlindungan Mamarika. Lalu pasukan Angkatan Laut Gabungan untuk mengendalikan Selat Hormuz dan Selat Bab el Mandeb. Lalu pendanaan pangkalan strategis Mamarika di Siriwil. Lalu dana rekonstruksi bersama untuk Iran pasca rezim yang sekuler dan moderat, yang kalau mereka sukses kemarin gitu. Ya, pada akhirnya Trump taunya sekarang mengumumkan gencatan senjata yang sebenarnya sih gencatan ya guys ya. Nah, Pangeran Salman akhirnya kecewa. Itu yang terjadi sebelum kemarin kejadian adanya gencatan senjata. Menurut jubir Gedung Putih, Pak Presiden Prabowo dikabarkan kemarin malam ya, Minggu malam itu sudah berangkat ke Rusia untuk ketemu Babang Putin. Nah, hari Senin siang waktu Moskow, Pak Presiden udah ketemu sama Babang Putin. Nah, di tengah-tengah kacau chaos blokade Selat Hormuz gini, Pak Prabowo ambil langkah berani, langsung ketemu Putin, tujuannya untuk ngamanin pasokan energi Indonesia. Kenapa penting? Kemarin itu kan Babang Putin sempat obral 40% gas alamnya daripada diembargo sama Amerika sejak perang Ukraina kemarin. Nah, kenapa ini penting? Karena Indonesia impor 1 juta barel per hari. Kenapa kok nggak produksi sendiri? Bang, tolong ya, produksi minyak dalam negeri kita untuk BBM itu nggak cukup memenuhi kebutuhan harian kita. Dan jalur utama minyak kan lagi di blokade karena perang Iran. Dan harga minyak itu udah tembus 100 dolar per barel. Nah, solusi yang dilihat oleh Indonesia itu lirik Rusia. Karena Rusia itu 1, produsen besar, 2, harganya lebih kompetitif, dan 3, udah terbukti kalau China dan India udah ngambil duluan dari Rusia. Ini bukan soal minyak, tapi ya Indonesia sinyal nih kalau nggak mau ikut tekanan Barat dan pilih jalan sendiri. Tapi ada risikonya sebenarnya. Sanksi Barat ke Rusia masih jalan dan bisa kena efek samping kalau kita salah langkah. Indonesia dikabarkan dan Mamarika lagi bahas kemungkinan deal yang bisa akses pesawat militer Mamarika lewat wilayah udara Indonesia. Menurut Menteri Pertahanan Indonesia, Pak Syafri Samsudin, pembicaraan ini masih jalan, tapi belum ada kesepakatan. Ini beritanya bener ya dari Reuters ya. Di hukum internasional, kita belajar hukum internasional dan politik ya gengs ya. Ruang udara itu beda banget sama jalur laut. Di laut, kita kenal istilah innocent passage atau hak lintas damai, berdasarkan dengan UNCLOS. Artinya kapal militer asing boleh lewat laut teritorial kita asal nggak macem-macem. Tapi di udara, nggak ada yang namanya hak lintas damai. Nih, menurut konvensi Chicago, ruang udara di atas daratan dan perairan negara adalah kedaulatan mutlak dan eksklusif. Pesawat sipil asing aja harus punya izin ngelintas, apalagi pesawat militer. Nah, ini kelihatan ya petanya di sini, yang tadinya harus muter ya, panah merah. Nah, yang diinginkan Amerika itu bisa langsung nembus lewat di atas dari kedaulatan Indonesia, itu panah hijau. Dari pesawat Amerika yang mau ke Diego Garcia atau ke Timur Tengah gitu. Jadi, mereka minta izin akses eksklusif untuk lewat di atas kepulauan Indonesia langsung. Nah, ini gimana dampaknya guys? Dampaknya banyak dan ada banyak muncul spekulatif kalau Indonesia itu bakal jadi kaki tangan Mamarika gitu. Sebenarnya sampai sekarang kaki tangan Mamarika di Asia Tenggara itu adalah Singapura, gengs. Putra mahkota Abu Dhabi Khalid bin Zayed Al Nahyan dikabarkan udah mendarat di China. Tujuannya adalah membangun kerjasama perdagangan dan mekanisme keamanan baru. Ini bukan foto yang kamu temuin kalau lagi mau cukur ya gengs ya. Ini
strategis politik Rusia, Pavel Dubravsky, share daftar foto anggota Kongres atau Dewan Mamarika yang di highlight merah itu yang didanai atau lobby pro Cyril. 324 dari 435 anggota Dewan Mamarika dikontrol Cyril. Oh, makanya Trump susah dimakzulkan karena anggota dewannya juga Cyril itu udah terjebak siklus perang. Mayoritas rakyatnya udah dendam ke Iran sejak serangan 7 Oktober 2023. Mereka ingin Iran dihancurkan supaya nggak ada lagi perlawanan rakyat Palestina. Jadi, mau Netanyahu cabut atau kagak, penerusnya 100% akan terus ngarahin Cyril untuk perang. Dengan begitu, satu-satunya cara agar Cyril nggak lagi perang melawan Palestina dan Iran adalah dengan menghancurkan hubungan militer spesial mereka antara Cyril dan Mamarika. Gue udah sering bilang kan, gue tuh pengen banget lihat Cyril sama Mamarika berantem. Buat Mamarika nggak lagi 100% dukung Cyril tanpa syarat kayak sekarang. Hancurin lobby AIPAC aja dan buat politisi Amerika tuh pro Cyril kalah pemilu. Nah, gelut dah tuh berdua. Republik Sharjah di Uni Emirat Arab disebut lagi bergerak diam-diam mau pisah dari Abu Dhabi. Katanya dinamika internal keluarga pengusaha Uni Emirat Arab tuh bikin Sharjah jadi entitas sendiri. Mereka mau misahin diri gitu, mau melepaskan dari Abu Dhabi. Wall Street Journal mengaku kalau Benjamin Netanyahu di pemerintahan Donald Trump kemarin di Mamarika selalu ngasih laporan langsung ke dia setiap hari. Dia bilang wakilnya J.D. Vance bahkan nyampein semua detail negosiasi damai dengan Iran ke dia nih. Dia lapor ke gue secara detail seperti yang anggota pemerintahan Mamarika lakukan setiap hari. Nah, ketahuan kan nih guys, siapa yang mengontrol Mamarika sebenarnya? Tanggal 12 kemarin ada pemilu di Hungaria dan Viktor Orban yang udah memerintah Hungaria selama 16 tahun out dan masuklah ini Peter Magyar. Banyak public statement dan analis Hungaria bilang kalau pemilu ini disabotase. Magyar, keponakan Netanyahu ini naik jadi Perdana Menteri Hungaria dan menutup 16 tahun pemerintahan Viktor Orban. Dan besoknya langsung diinterview oleh Nebzava News. Soal Rusia, dia bilang mau nggak mau tetap ketemu Presiden Rusia karena geografis nggak bakal bisa berubah. Ketergantungan energi Hungaria masih ada. Kita juga bakal cari alternatif, tapi ya nggak cepet. Kalau perlu nego ke Putin ya nego, tapi bukan berarti Hungaria dan Rusia bisa tetap jadi teman. Lah, Iran deploy kapal selam mini Gadir class submarine di Teluk Persia dan dekat Selat Hormuz. Jumlahnya banyak dan didesain untuk satu, nyergap di perairan dangkal. Dua, muncul, serang, terus hilang. Mereka bisa nembak torpedo, mereka bisa masang ranjau laut diam-diam, mereka susah dideteksi karena kecil dan air dangkal itu berisik, banyak kapal lewat. Ini dilansir dari berita Ynet Global. Ini adalah daftar negara dan tahun di mana negara-negara itu diserang sama Mamarika. Dari tahun 1945 ya gengs, tuh paling atas di Jepang waktu bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Jadi mikir apakah Indonesia bakal masuk listnya ini. Pentagon atau Menteri Perangnya Mamarika lagi ngaktifin lagi tanker KC-135 dari gudang. Model ini tahun 1958 gengs. Sebelum NASA, sebelum pendaratan di bulan, sebelum internet, bahkan sebelum bapaknya para jenderal yang sekarang menjabat itu lahir. Ini tuh bukan angkatan udara terkuat di dunia, ini tuh museum yang dipaksa terbang lagi. Apa jangan-jangan Mamarika mulai kehabisan kapal tanker KC-135 ya? Kuba lagi ngalamin krisis energi terparah dalam beberapa dekade. Blokade minyak dari Mamarika bikin satu blackout nasional terus-terusan, dua kelangkaan bahan bakar, dan dampaknya ke ekonomi dan rumah sakit. Kuba tuh emang sangat bergantung banget sama impor minyak, jadi makin kecekik gara-gara pembatasan Mamarika ini. Di tengah kondisi itu, Rusia masuk ngirim minyak darurat, tanker udah mendarat di akhir Maret atau awal April kemarin. Dan Rusia janji akan terus bantu Kuba lawan dampak embargo. Rusia benar-benar solid, gengs. Awal April, pemerintah Kuba juga bebasin 2.000 tahanan. Klaimnya katanya ini adalah bantuan kemanusiaan. Tapi banyak yang tahu kalau ini tuh tekanan Mamarika supaya Kuba kacau. Nih, tanggal 12 April kemarin, Presiden Miguel Díaz-Canel tampil di TV NBC. Presiden Miguel menolak untuk mundur dan menyerah berjuang untuk rakyat Kuba. Dan dia bilang juga kalau Kuba siap lawan tekanan Mamarika, bahkan siap untuk metong demi revolusi. Dia rela ada komunikasi sama pemerintahan Trump, tapi dengan tegas ya dia bilang negosiasi ini harus setara tanpa ada penyerahan diri
Dan Kuba nggak mau dijajah sama Amerika seperti Venezuela. Terdeteksi di Flight Radar, kemarin juga gue udah bahas di VT sebelumnya, kalau banyak pesawat angkut angkatan udara Amerika yang gede-gede, yaitu C-17A Globemaster III, itu lagi menuju Timur Tengah. Amerika lagi mempersiapkan putaran kedua, serangan kedua di dalam gencatan senjata ini, apalagi kemarin perjanjian damai gagal. Aliran besar pesawat militer Amerika ini dilacak bergerak dari Eropa menuju Timur Tengah. Dikonfirmasi yaitu C-17A Globemaster III sama kapal tanker KC-135 dan serta pesawat kargo lain membentuk barisan koridor udara yang nggak putus dari Atlantik menuju Eropa terus menuju Asia Barat. Gila bener Amerika. Seorang reporter dari CGTN, yaitu dari China Central Television, lagi siaran langsung di depan rumah sakit Al-Shifa di Gaza. Dia bilang, aku lihat langsung setidaknya ada 10 anak Palestina di bawah umur 5 tahun tanpa kepala. Masya Allah. Gue minta maaf banget kalau kesannya berita-beritanya yang gue bawain kurang hot, karena emang ini lagi aneh tenangnya. Pernah dengar gak kata-kata calm before storm? Jadi ketenangan sebelum adanya badai. Kan kita sudah 42 hari lebih ini kan ada perang Iran yang dampaknya seekonomi sedunia udah kena. Lalu di tengah perang yang memuncak ada gencatan senjata, lalu adanya perjanjian damai, tapi gagal. Nah, tahu-tahu langsung anteng begini nih rasanya nih. Ini tuh aneh, gengs. Rasanya kayak bentar lagi akan ada sesuatu yang terjadi dan itu gede gitu. Nah, yang kita nggak mau kan eskalasi perangnya dampaknya menjadi perang nuklir. Ya kita doain aja semoga nggak terjadi ya perang nuklir ya, gengs ya. Karena itu efeknya akan sedunia. Kita doain semoga cepat selesai perangnya dan semoga yang seharusnya menang dan keadilan emang beneran menang.